Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwana fillah a'azakumullah, kita lanjutkan kembali kajian kitab Jawami'ul Akhbar karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Qala al-mu'allif rahimahullah, al-hadits at-tasi', hadis yang ke-9. Al-imanu bil qadar. Pembahasan tentang mengimani qadar, takdir Allah Subhanahu wa taala. An Abdullah bin Amr qala, dari Abdullah bin Amr ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, kullu syai'in biqadar, segala sesuatu ditetapkan dengan takdir, hatta al-ajzu wal qais, sampai malas dan semangat juga ditetapkan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. 6. Ikhwana fillah a'azakumullah, kita sama-sama telah mengakui dan meyakini bahwa beriman dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala, yang baik ataupun yang tidak baik, yang manis ataupun yang pahit, termasuk rukun iman yang ke-6 yang wajib untuk kita imani. Barang siapa yang tidak mengimani rukun iman yang ke-6 ini, maka dia kafir. Ijma'. Secara ijma' bila khilaf, tanpa ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Nah, oleh karena pentingnya pembahasan seputar masalah takdir atau qadar Allah Subhanahu wa taala, maka di sini akan saya jelaskan bagaimanakah prinsip Ahlussunnah wal Jamaah berkaitan dengan mengimani takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Sebabkan untuk keimanan yang satu ini banyak sekali kelompok-kelompok sesat
yang salah dalam mengimani takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Akan salah dalam mensikapi takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Akan ada yang sampai mengingkari takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Waliyadu billah. Naam. Ikhwan fillah a'azakumullah. Ada sebagian kaum muslimin yang tidak mau membahas seputar masalah takdirnya Allah Subhanahu wa taala dengan anggapan bahwa membahas takdirnya Allah Subhanahu wa taala termasuk perbuatan yang dilarang oleh agama Islam, yang menyebabkan banyak orang yang sesat karena membahas tentang masalah ini, takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Mereka biasa berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani. Nah, hadis ini derajatnya hasan. Dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Rasulullah bersabda, "Idza dzukira ashabi fa'amsiku." Jika disebut-sebut aib sahabat-sahabatku, kata Rasulullah, maka diamlah. Berhentilah dari pembahasan itu. Jangan dibahas. Wa idza dzukira an-nujum fa'amsiku. Jika sudah dimulai pembicaraan seputar ilmu nujum, ada yang memulai membahas masalah ilmu nujum, fa'amsiku, maka hentikanlah, jangan dibahas. Wa idza dzukira al-qadar fa'amsiku. Termasuk jika dibahas tentang masalah takdir Allah Subhanahu wa taala, fa'amsiku, maka hentikanlah, jangan dibahas. Nah, baik. Ikhwan fillah a'azakumullah. Terkait dengan hadis ini yang derajatnya hasan, yang kelihatannya terdapat larangan membicarakan tentang masalah takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Ini tidaklah dilarang secara mutlak dan tidaklah dibolehkan secara mutlak. Larangan dalam hadis ini terkait dengan pembahasan seputar takdirnya Allah Subhanahu wa taala bil batil, bila ilmin wala dalil. Bila dibahas dengan cara yang batil, tanpa ilmu dan tanpa dalil, diselami takdirnya Allah Subhanahu wa taala tadi tanpa adanya ilmu dan dalil tentang masalah itu. Ya. Nah. Atau larangan ini bila pembahasan seputar takdirnya Allah Subhanahu wa taala itu ialah al-i'timad 'alal aqlil basyari, berdasarkan rasio semata, berdasarkan akal saja. Jadi pembahasan seputar takdir kalau ditinjau dengan akal, dibahas, diselami dengan akal, maka itu yang dilarang. Dan akal manusia tidak mampu menyelami sesuatu yang gaib. Sementara takdir Allah itu apa? Termasuk perkara yang gaib. Nah, atau larangan itu terkait dengan seorang yang sengaja membahas takdir itu untuk mengingkari takdir. Jadi membahas tentang masalah takdir Allah dengan tujuan untuk apa ini? Mengingkari takdirnya Allah, tidak mau tunduk dengan takdirnya Allah. Atau pembahasan seputar masalah takdir dengan membahas rahasia-rahasia takdir Allah Subhanahu wa taala.
yang mana rahasia takdir Allah itu hanya Allah saja yang mengetahuinya. Nah, kadzalika. Termasuk yang dilarang dalam pembahasan takdir ialah menanyakan pertanyaan-pertanyaan atau melemparkan pertanyaan-pertanyaan yang bernada ragu dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak pantas ditanyakan, ya. Seperti mengapa Allah memberi hidayah si fulan, mengapa Allah menyesatkan si fulan dan sebagainya. Termasuk pertanyaan yang meragukan takdirnya Allah Subhanahu wa taala yang dilarang. Termasuk juga yang dilarang dalam pembahasan takdir ialah at-tanazu' fil qadar. Berdebat tentang masalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, kadzalika berdebat berkaitan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala termasuk yang dilarang. Bagaimana kalau membantah kelompok-kelompok sesat yang salah dalam memahami takdir Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak dilarang karena menjelaskan kesesatan termasuk sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain, termasuk semakin menampakkan al-haq dan bisa dipakai untuk memberantas kebatilan. Selain ini, maka boleh kita membahas tentang takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi larangan dalam hadis tadi bila kemungkinan-kemungkinan yang disebutkan tadi itu ada. Adapun kalau kemungkinan-kemungkinan tadi tidak ada, maka tidak apa-apa. Lagian rukun iman yang keenam yang wajib kita yakini, tentunya kita harus tahu bagaimanakah sebetulnya keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah berkaitan dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ikhwan fillah a'azakumullah. Pembahasan yang perlu kita bahas saat ini di antaranya ialah tentang cara mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala menurut Ahlussunnah wal Jamaah, mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan para sahabatnya. Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala itu harus meyakini 4 perkara. Secara global itu meyakini 4 perkara. Yang pertama ialah al-ilmu. Yang kedua ialah al-kitabah. Yang ketiga ialah al-masyiah. Yang keempat al-khalqu. Apa yang dimaksud dengan al-ilm dalam bab mengimani takdirnya Allah Subhanahu wa taala? Wa huwa al-iman bi anna Allah 'alimun bi kulli syai' jumlatan wa tafsilan. Azala wa abada. Sawa'un kana dzalika mimma yata'allaqu bi af'alihi aw bi af'ali ibadihi. Fa ilmuhu muhitun bima kana wa ma sayakun wa ma lam yakun law kana kaifa yakun. Yani kita meyakini dan mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu baik secara global maupun secara terperinci. Nah, baik yang dulu maupun yang sekarang ataupun yang akan datang. Baik yang berkaitan dengan perbuatan Allah ataupun perbuatan hamba. Intinya ilmunya Allah itu meliputi apa saja yang telah terjadi dan apa saja yang akan terjadi dan apa saja yang tidak terjadi.
seandainya Allah menghendaki terjadi. Dan bagaimana cara terjadinya, semuanya Allah mengetahuinya. Untuk intinya, keyakinan kita terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala yang pertama ialah mengimani seyakin-yakinnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui segala sesuatu baik secara global maupun secara terperinci, termasuk terkait dengan perbuatan Allah atau perbuatan hamba. Baik perkara yang telah terjadi atau yang sedang terjadi atau yang akan terjadi atau yang tidak akan terjadi, seandainya terjadi tapi tidak jadi, itu semuanya Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Ini keyakinan yang pertama. Kemudian yang kedua ialah al-kitabah. Wa hiya al-imanu bi anna Allah kataba ma sabaqa bihi ilmuhu min maqadiril khalaiq ila yaumil qiyamah fil lawhil mahfuz. Yani mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mencatat apa saja yang telah Allah ketahui tadi. Ini segala sesuatu yang Allah ketahui tadi berupa takdir makhluk telah dicatat semuanya oleh Allah di Lauhul Mahfuz sampai hari kiamat nanti. Nah, jadi sampai hari kiamat semua takdir makhluk dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhul Mahfuz. Tidak ada yang terlewatkan. Nah, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma. Dia berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul, kataballahu maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50,000 sanah. Qala wa arshu 'alal ma'." Allah telah mencatat semua takdir makhluk 50,000 tahun sebelum menciptakan apa ini? Langit dan bumi. 50,000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi itu Allah Subhanahu wa taala telah mencatat semua takdir makhluknya. Beliau juga bersabda, wa arsyu 'alal ma'. Arasnya Allah Subhanahu wa taala itu di atas air. Nah. Kemudian keyakinan yang ketiga, al-masyiah. Nah, al-masyiah yang dimaksud sini ialah bahwa apa saja yang telah terjadi dan apa saja yang sedang terjadi dan apa saja yang akan terjadi dan apa saja yang tidak terjadi, semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, apa yang akan terjadi, dan apa saja yang tidak akan terjadi, semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala firman, nah, di dalam surat At-Takwir ayat 29, wa ma tasha'una illa an yasha'allahu rabbul alamin. Tidaklah kalian menghendaki sesuatu kecuali harus sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, Rabb alam semesta. Manusia punya kehendak, tapi kalau sesuai dengan kehendak Allah terjadi. Tapi kalau tidak sesuai dengan kehendak Allah, maka tidak akan terjadi. Contoh, kita berkehendak untuk pergi
keluar kota. Semua bekal disiapkan, mobil disiapkan. Nah, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki kita pergi. Nah, ya, enggak jadi pergi dia. Walaupun sebelumnya dia menghendaki pergi, ya kan? Nah, mati atau sakit atau batal dan sebagainya, ya. Nah, kalau ternyata kita menghendaki sesuatu, pergi misalkan keluar kota, ternyata apa yang kita kehendaki terjadi, berarti sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi yang dimaksud semua berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa taala itu bukan berarti menafikan kehendak manusia. Manusia punya kehendak, manusia punya keinginan, tetapi keinginan manusia itu harus selaras dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Bila tidak selaras, maka keinginan Allah lah, kehendak Allah lah yang didahulukan. Semuanya ingin lulus ujian bagi yang pakai ujian lulus, ya. Nah, begitu. Ternyata Allah menghendaki lain, dia enggak lulus. Ya, nah. Ini bukti, ya. Semua pengen jadi orang kaya, ternyata Allah menghendaki dia enggak kaya-kaya. Ya enggak kaya. Kalau keinginannya tercapai, berarti itu di samping kehendak manusia juga kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, al-khalqu wa huwa al-imanu bi anna jami'al kainat makhluqah lillahi ta'ala bi dzawatiha wa sifatiha wa harakatiha wa bi anna kulla man siwallah makhluk mujad min al-adam kain ba'da yang lam yakun. Yani meyakini dan mengimani bahwasanya segala sesuatu yang ada di alam semesta ini adalah makhluknya Allah. Zatnya, sifat-sifatnya, gerakan-gerakannya, semuanya makhluknya Allah. Kesimpulannya, semua selain Allah ialah makhluk yang asalnya tidak ada, kemudian diadakan oleh Allah. Termasuk perbuatan hamba. Makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Diciptakan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Termasuk perbuatan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, jangan salah paham dalam masalah ini. Jangan sampai Anda mengatakan kalau begitu perbuatan kita semuanya ialah perbuatan Allah. La. Semua yang kita lakukan murni perbuatan kita, tetapi ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang menciptakan kita. Zat kita, sifat-sifat kita, ya gerakan-gerakan apa ini? Kita. Ya, kayak orang bikin robot, ya. Nah, robot kan ya lari, ya main bola. Apa kemudian dibilang itu yang main bola itu ya yang bikin robot itu bukan robotnya. Kan kaya kan? Semuanya bilang itu ialah perbuatan robot itu sendiri, ya. Tapi semua mengatakan robot dan apa saja yang menjadi sifat-sifatnya, gerakan-gerakannya ialah hasil ciptaan insinyur fulan. Ya kan? Kata Andika. Termasuk manusia, Allah yang menciptakan zatnya, sifat-sifatnya, gerakan-gerakannya. Nah, perbuatan kita termasuk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi murni perbuatan kita. Tapi Allah lah yang menciptakan manusia dengan memiliki kemampuan untuk melakukan apa ini? Gerakan-gerakan dan perbuatan tadi itu. Wallahu ta'ala bishawab. Bila salah satunya tidak diimani, maka salah dalam mengimani takdirnya Allah Subhanahu wa taala dan termasuk orang-orang yang menyimpang.
empat-empatnya harus dipenuhi. Ya, empat-empatnya harus apa ini? Dipenuhi. Al-ilmu, al-kitabah, al-masyiah, al-khalqu. Naam. Baik. Kemudian ikhwan fillah a'azakumullah. Setelah kita mengetahui bagaimana Ahlussunnah wal Jamaah dalam mengimani takdirnya Allah Subhanahu wa taala, maka di sini ada beberapa permasalahan yang mungkin menjadikan jalan tersendiri bagi kita seputar masalah takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini muskilah yang mungkin kita juga memilikinya setelah mendengar penjelasan singkat bagaimana cara meyakini takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Muskilah yang pertama yang sering dijumpai di tengah-tengah manusia termasuk juga kaum muslimin. Halil iman bil qadar yunafi ay yakuna lil abdi masyiah fi af'ali al-ikhtiyariyah. Apakah kalau kita mengimani takdirnya Allah berarti hamba itu tidak punya kehendak dalam melakukan aktivitasnya? Ada yang bertanya demikian. Kalau kita meyakini dan mengimani takdirnya Allah dengan 4 cara yang disebutkan tadi itu, apakah manusia berarti tidak punya kehendak untuk melakukan aktivitas sehari-hari? Katanya semuanya berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya bahwa Allah punya kehendak. Hamba juga apa ini? Diciptakan oleh Allah memiliki kehendak. Akan tetapi kehendak Allah harus didulukan daripada kehendak apa ini? Hamba. Artinya kalau beda kehendaknya, berarti yang terjadi ialah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini jawabannya. Seperti yang telah dijelaskan tadi itu. Nah, saya punya kehendak minum, ya. Alhamdulillah, saya bisa minum. Berarti Allah juga berkehendak saya bisa minum. Apakah ada manusia yang menghendaki sesuatu dan dia mampu melakukannya kok gagal, nggak sampai bisa mencapai yang diinginkan? Nah, secara wakil kenyataan memang ada. Mau minum, nggak bisa minum. Minum, langsung mati mendadak. Nah, atau nggak bisa angkat gelasnya, dikarenakan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Seperti kasus orang yang makan dan minum menggunakan tangan kiri, diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi dia kemudian sombong menolak nasihat itu sehingga enggak bisa mengangkat makanannya ke mulutnya. Padahal dia sangat menghendaki makanan itu bisa dinikmati. Ya kan? Nah, kata dia. Paham ya? Ada yang mau berangkat taklim di sini. Sudah siap-siap. Punya keinginan kuat, punya kehendak yang kuat. Sudah siap-siap mau berangkat taklim. Qadara masafa'al, banyak kempes di jalan. Enggak jadi berangkat. Ya? Nah, berarti Allah memang menghendaki lain. Menurut fitrah, manusia yang masih bersih fitrahnya tidak ada muskilah. Hatta orang awam sekalipun mengatakan demikian. Ya. Jika ada familinya yang kecelakaan, padahal sebelumnya ada rencana, ya. Apa yang disampaikan? Ya, memang Allah menghendaki lain. Ya. Nah, gitu. Allah menghendaki apa ini?
lain. Itu ucapan orang yang masih bersih fitrahnya, sekalipun orang awam. Nah, dan itu sesuai dengan Islam. Allah punya kehendak yang lain jika tidak sesuai dengan kehendak manusia. Nah, kalau sama, berarti Allah berkehendak sama ternyata dengan kehendak apa ini? Manusia, ya kebetulan sama, ya akan terjadi demikian. Wallahu ta'ala bishawab. Dalam masalah ini ada kelompok sesat yang tidak paham dengan baik permasalahan ini, sehingga mereka itu ya bermalas-malasan, kemudian ya menunggu kehendak Allah, katanya begitu. Tapi anehnya tetap makan minum, takut mati. Ya, kamu kenapa kok nggak bekerja? Kalau Allah mengendaki saya dapat uang, nanti akan dapat uang sendiri, nggak usah pakai kerja segala. Ya, nah. Salah ya. Kamu kok nggak memperbaiki rumahmu? Ya nanti kalau Allah mengendaki rumah saya baik, kan nanti baik sendiri. Kan mengendaki roboh ya roboh sendiri. Enggak. Kalau begitu kamu jangan makan dan minum. Dia nggak ngomong, nggak bisa ngomong, ya. Dia nggak berani mengatakan, ya saya nggak makan dan minum. Nanti kalau Allah mengendaki saya makan dan minum, makanan dan minuman itu akan masuk ke mulut saya sendiri. Allahul musta'an. Ya. Nggak akan sampai bilang demikian, ya kan? Nah, lama-lama bingung dia dengan prinsipnya yang salah tadi, ya. Dikasih tahu Allah menciptakan manusia memiliki kehendak, tapi Allah memiliki kehendak yang tidak bisa dibenturkan dengan kehendak hamba. Kalau terpaksa perbenturan, maka kehendak Allah yang akan apa ini? Terjadi. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah Rabbul Alamin. Baik. Kemudian meskilah yang kedua. Hal fi'lul asbab yunafil iman bil qada wal qadar. Apakah melakukan sebab-sebab mencapai tujuan itu menafikan keimanan kita terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala? Apakah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mencapai cita-cita yang kita inginkan, itu berarti menentang takdir Allah atau melanggar keimanan kita terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya, la yunafil iman bil qadar. Bahkan berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan apa yang diinginkan, termasuk kesempurnaan iman kita terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, misalkan dia ingin mendapatkan surganya Allah, dia berusaha untuk beribadah sekuat tenaga, sebanyak-banyaknya, sebaik-baiknya. Walaupun masalah masuk surga dan masuk neraka sudah ditetapkan dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap kita harus berusaha semaksimal mungkin. Mengingat takdir kita ini gaib. Tahu gaib ya? Tidak kita ketahui. Sehingga kita harus tetap berusaha. Dan ini termasuk kesempurnaan iman kita terhadap takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah berusaha, kalau ternyata Allah menakdirkan lain, ya memang nasib kita sampai di sana. Tapi kita nggak tahu nasib sebenarnya kita, ya. Sampai Allah mencabut nyawa kita, baru kita nanti akan tahu. Oh, ternyata saya ahlun nar. Allahul musta'an. Oh, ternyata saya ahlul jannah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim,
Ketika para sahabat mendengarkan penjelasan Rasulullah tentang takdirnya Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu, termasuk perbuatan hamba, para sahabat ada yang bertanya, kalau begitu apakah boleh kita tidak beramal? Kita ya santai-santai saja menunggu kepastian takdir Allah nanti. Kalau kita mati ya terserah Allah gimana ya. Nah, jawabannya ialah i'malu fa kullun muyassar lima khuliqa lahu. Tetaplah kalian beramal, karena masing-masing akan diberi kemudahan sesuai dengan yang ditakdirkan untuknya. Nah, mudah-mudahan Allah menakdirkan kita baik, ya, sehingga ketika taklim dilancarkan, ibadah diberi kesempatan, dimudahkan, mudah-mudahan begitu terus sampai mati. Nah, kadalik. Tapi kita nggak boleh kemudian apa ini? Merasa aman. Merasa aman. Karena ada yang awal-awalnya diberi kemudahan melakukan amalan ahlul jannah. Tapi karena memang Allah menghendaki lain, beberapa saat sebelum mati dia pun mengamalkan amalan ahlul nar. Sulit untuk mengamalkan amalan ahlul jannah. Langsung mati dalam kondisi melakukan amalan ahlul nar, sehingga dia masuk ke dalam neraka. Hanya tak boleh merasa aman. Dalam beramal kita harus memiliki dua prinsip, al-khauf dan raja. Khauf, takut, jangan-jangan di akhir perjalanan hidup kita nanti diberi kesulitan oleh Allah menjelang detik-detik terakhir kehidupan. Sehingga kita harus benar-benar waspada, siaga satu, tetap beramal yang baik, tetap berdoa agar diberi istiqomahan. Dan raja, penting itu. Kita harus punya harapan yang tinggi supaya tidak putus asa, ya. Berharap kemudahan semacam ini terus diberikan oleh Allah sampai akhir hayat kita. Nah, begitulah prinsip yang benar tentang masalah ini. Jadi orang Jabariyah, ya, yang katanya manusia itu seperti daun yang ditiup angin, ya, mereka bermalas-malasan dengan alasan takdir Allah Subhanahu wa taala. Memang orang yang salah paham dengan takdir Allah itulah yang menyebabkan jumud, yang menyebabkan kemandekan, yang menyebabkan kemunduran, yang menyebabkan ketertinggalan, baik di masyarakat dunia ataupun di masyarakat akhirat nanti. Nah, ya, inilah mungkin yang menyebabkan sebagian orang yang kurang teliti dalam menilai Islam mengatakan beriman dengan takdir itu menyebabkan orang itu apa? Enggak bisa maju-maju. Ya. Nah. Mandek. Enggak bisa maju. Salah. Penilaian yang apa ini? Salah. Kalau untuk kelompok Jabriyah yang memang salah paham dengan masalah takdir Allah tadi, sehingga mereka itu tidak mau beramal, menggantungkan diri dengan takdir Allah, nah, mereka itulah yang memang enggak maju-maju, mandek di dunia wal akhirat. Nah, Islam yang sesat. Penilaian Islam, ya Islam yang benar yang harus dinilai, ya. Islam yang benar dalam masalah takdir ialah tetap kita beramal dengan sungguh-sungguh, ya, dan percaya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala sepenuh hati. Dan semuanya dalam beramal diiringi dengan perasaan takut dan berharap. Takut jangan-jangan di akhir-akhir amalan kita nanti dipersulit menjadi orang yang baik. Mengharap, ya, berharap dengan sangat pada Allah, semoga amalan kita yang baik ini terus sampai apa ini? Akhir hayat kita. Ini akan menjadi orang yang maju. Sebagaimana yang akan saya sampaikan nanti tentang buah yang bisa didapatkan oleh orang yang benar dalam mengimani apa ini?
takdir Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, muskilah berikutnya. Hal yajuzu al-ihtijaj bil qadar ala fi'lil ma'asi atau tarkil wajibat? Apakah boleh kita beralasan dengan takdir Allah untuk melakukan kemaksiatan dan meninggalkan kewajiban? Dia itu berzina. Ya akhi, kenapa Anda kok berzina dengan para WTS itu? Ya akhi, ini sudah menjadi takdir Allah. Apakah boleh demikian? Ya akhi, mengapa Anda tidak sholat? Semuanya ini sudah ditentukan oleh Allah. Takdir Allah mengendaki demikian. Apakah boleh ucapan-ucapan untuk membolehkan perbuatan maksiat dan meninggalkan kewajiban dengan alasan semuanya ialah takdir Allah Subhanahu wa taala? Katanya semuanya atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau begini orang menyalahgunakan kaidah tadi sampai berani melaksanakan maksiat dan meninggalkan kewajiban, apakah dibenarkan berhujjah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala? Gimana? Boleh apa tidak? Ayo. Kalau melaksanakan kemaksiatan jelas haram, meninggalkan kewajiban juga jelas dosa ya. Tapi boleh enggak orang tadi itu melakukannya beralasan dengan takdir Allah? Enggak boleh. Enggak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Nah, kalau ada orang yang kemudian ditimpa kemiskinan, ditimpa sakit yang sangat, ditimpa musibah-musibah yang lain, kemudian mengatakan, ya kepada Dimas, ini semuanya sudah suratan takdir. Ya kan? Kamu kok sejak dulu sampai gini miskin terus. Ya gimana lagi mas, sudah menjadi suratan takdir. Ya sabar saja menjadi fuqara wal masakin. Kamu kok penyakitan gitu? Ya gimana lagi ini, sudah suratan takdir. Nah, boleh nggak ucapan semacam itu? Ketika ditimpa musibah-musibah yang datang bertubi-tubi ataupun datangnya sekali-kali, kemudian mengatakan itu semuanya sudah suratan takdir. Baik, boleh. Artinya boleh. Bekerja ini boleh ya. Nah, boleh. Nah. Boleh. Kalau mendapat musibah dari Allah, kemudian mengatakan ini semuanya sudah suratan takdir dari Allah. Boleh. Masya Allah. Kalian menjawab yang pertama tidak boleh. Yang kedua boleh. Aral fitrah. Sudah sesuai dengan fitrah. Ya. Menurut fitrah saja, mengira-ngira saja dengan fitrah kita itu bisa ya menjawabnya kan? Nah, mumtaz jawaban kalian itu. Padahal belum dijelaskan, tapi kalian sudah menjawab semacam itu. Itu menunjukkan alal fitrah, sesuai dengan fitrah. Dan memang demikian. Tidak boleh bagi kita berhujjah dengan takdir Allah untuk melaksanakan kemaksiatan dan meninggalkan kewajiban. Tapi boleh bagi kita untuk berhujjah dengan takdir Allah bila mendapatkan musibah-musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa demikian? Karena Allah yang melarangnya. Melarang perbuatan maksiat dan meninggalkan apa ini? Kewajiban. Nah,
Ya, dan Allah tidak menghendakinya. Tapi kita juga harus meninggalkan dan tidak menajangnya, ya. Seandainya boleh berhujah dengan takdir atas tindakan-tindakan menentang maksiat dan meninggalkan kewajiban, niscaya alasan iblis diterima oleh Allah. Maklumi dan tidak dikatakan makhluk yang terkutuk. Iblis dalam surat Al-A'raf ayat 16 mengatakan, "Fabima aghwaytani." Ya Allah, karena saya engkau takdirkan sesat, ya. La'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Sungguh aku akan berusaha menyesatkan Bani Adam dari jalan yang lurus. Iblis alasan tadi, ya Allah, karena engkau sudah menakdirkan saya sesat, ya sekalian tak sesatkan semua Bani Adam dari jalanmu yang lurus. Tapi ternyata Allah tetap mengatakan syaitan itu terkutuk, tidak kemudian memaklumi. Kenapa? Sudah ditakdirkannya sendiri oleh Allah. Ya, nah, itu menunjukkan tidak boleh, karena Allah yang melarang. Termasuk kalau sampai membolehkan, maka orang kafir nggak boleh disalahkan, nggak boleh didakwahi. Orang yang menyimpang nggak boleh didakwahi semuanya. Kenapa? Ya harus dimaklumi, Mas, yang mengatur semuanya Allah, bukan saya kok. Gitu. Nah, kadzalika. Ini kalau ada orang yang membunuh dengan sengaja, ya nggak boleh dikisas. Dia beralasan, saya tadi membunuh karena Allah menakdirkan saya bunuh. Jangan salahkan saya, Mas. Ya, nah. Maka hancurlah semua aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah melarang. Kalau Umar bin Khattab, beliau cerdik juga, ya. Ada orang yang melanggar syariat, alasan dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, pukul orangnya. Kenapa kamu kok mukul saya, Mar? Itu. Ya Allah menakdirkan saya mukul kamu. Ya. Nah. Dari sini mungkin kita perlu kesimpulan. Ada namanya takdir syar'i, ada takdir kauni. Takdir syar'i, yaitu Allah menakdirkan perbuatan maksiat itu terlarang. Meninggalkan kewajiban itu apa ini? Dosa yang tidak boleh dilanggar. Allah menetapkan aturan-aturan bagi siapa saja yang melanggarnya. Takdir syar'i. Kalau yang takdir kauni itu berarti semuanya telah ditulis, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang ini melanggar, orang ini sesat dan sebagainya. Tapi tidak untuk melakukan pelanggaran. Tapi memang Allah sudah apa ini? Menulisnya demikian. Ya, nah, kadzalika. Wallahu ta'ala bissawab. Ada orang yang mencuri, ketangkap, beralasan, loh, saya sudah ditakdirkan oleh Allah mencuri, jangan salahkan saya, salahkan Allah sana, ya. Nah, langsung saja serahkan kepada pihak yang berwajib, pemerintah muslim yang sah, potong tangannya kalau mencuri lebih dari seperempat dinar atau seperempat dinar atau lebih. Nah, kalau dia ngomong, loh, kenapa tangan saya dipotong? Allah menakdirkan engkau dipotong tangannya. Gitu. Ya, nah, nggak bisa berkelit dia. Kalau begitu saya nggak mau mencuri. Ya. Oleh sebab itulah jangan mencuri. Ya. Nah, kalau mencuri itu dilarang dengan takdir syar'i dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kalau kamu tadi perbuatan mencuri, memang semuanya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditulis, tapi bukan berarti dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebabnya Ahlussunnah wal Jamaah berpendapat bahwa boleh kita berhujjah dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala bila mendapatkan apa ini? Musibah. Tapi tidak boleh berhujjah ketika kita melakukan apa ini?
sesuatu yang menyimpang dari agama. Ya, karena Allah tidak menghendakinya. Baik, wallahu ta'ala bissawab. Nah, kemudian ya khana fitina auzakumullah, yang perlu saya sampaikan ketika kita sudah mantap dalam meyakini takdir Allah Subhanahu wa taala, yakni kita harus mengetahui apa sajakah buah yang bisa kita rasakan ketika kita benar dalam mengimani takdirnya Allah Subhanahu wa taala, agar kita termotivasi semakin mantap dalam mengimani apa ini? Takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang pertama, ada'u ibadatillahi azza wa jalla. Dengan mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang benar, kita akan semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kok bisa semangat? Termotivasi. Nah, kita masih belum tahu termasuk ahlul jannah ataukah ahlun nar, sehingga kita termotivasi untuk menjadi apa ini? Ahlul jannah. Ya. Nah, sebagaimana kalau ada orang yang diberi pilihan antara lulus dan tidak, ya, atau motivasi belajarnya untuk bisa apa ini? Lulus. Lain kalau nggak pakai takdir-takdiran gitu ya, sudah diketahui semuanya takdirnya ya, Anda lulus, sudah lulus ngapain? Susah-susah belajar lulus. Ya, nah, Anda tidak lulus, ngapain? Ngotot-ngotot belajar, toh hasilnya nanti nggak lulus. Karena kita nggak tahu kita ini ahlul jannah atau ahlun nar, tapi kita yakin Allah Maha tahu kita termasuk ahlul jannah atau ahlun nar. Ini ya yang memotivasi kita untuk berusaha menjadi ahlul jannah. Ya, nah, dengan keimanan terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala membantu kita untuk lebih semangat mengimani dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al-imanu bil qadar tariqul khalas minasyirki. Mengimani takdir dengan cara yang benar bisa menyelamatkan kita dari kesyirikan. Apa hubungannya mengimani takdir dengan kesyirikan itu? Kita akan meyakini semua yang ada di alam semesta ini selain Allah Subhanahu wa taala, baik itu zatnya, sifat-sifatnya atau gerakan-gerakannya, termasuk gerakan kita, perbuatan kita. Siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa taala. Al-khalqu, ya. Nah, berarti kita selamat dari kesyirikan. Kenapa demikian? Karena ada kelompok-kelompok yang sesat, yang salah dalam memahami masalah ini. Di antaranya orang-orang Majusi. Orang Majusi itu berkaitan anna nur khaliqul khair. Ya, cahaya atau api, ya, itu yang menciptakan kebaikan. Makanya mereka itu menyembah api. Api diagung-agungkan. Kenapa? Api ialah kehidupan. Api kehidupan. Ya. Api yang menciptakan semua kebaikan. Bisa masak, ya. Bisa baik itu yang lain, ya. Nah, api. Nah, na'am wa dhalamah khaliqatu syarr. Adapun kegelapan pencipta kejelekan. Ketika meyakini adanya pencipta selain Allah Subhanahu wa taala, padahal yang menciptakan kebaikan dan kejelekan semuanya ialah Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Allah menciptakan kejelekan bukan berarti Allah mengendaki kejelekan. Tapi Allah menciptakan kejelekan itu untuk sesuatu yang baik bagi hamba-hambanya yang bisa mengambil ibrah. Ya. Nah. Di samping itu orang-orang Qadariyah. Qadariyah mengatakan kalau Allah menciptakan manusia, tapi kalau manusia menciptakan perbuatannya sendiri. Nah, yang menciptakan manusia itu Allah, yang menciptakan perbuatannya manusia itu ialah manusia itu sendiri. Hati meyakini adanya pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Apakah ucapan ini kok salah? Bukankah tadi dikatakan apa yang dilakukan oleh hamba itu murni perbuatan hamba? Naam, murni perbuatan hamba, tapi Allah yang menciptakan hamba memiliki kemampuan untuk apa ini? Berbuat semacam itu. Bukan hamba yang menciptakannya. Tapi hamba diberi alat untuk memiliki kemampuan beraktivitas, berarti Allah lah yang menciptakan hamba dan juga perbuatannya tadi. Kalau orang-orang Qadariyah tidak, perbuatan hamba itu murni perbuatan hamba, adalah murni ciptaan hamba. Kalau hamba tidak mengendaki, yang tidak akan terjadi. Itu. Ini di samping salah, juga tidak sesuai dengan kenyataan. Ya. Nah, bukan hamba tidak mengendaki mati, tapi mati. Tidak mengendaki sakit, tapi sakit. Nah, tidak mengendaki, tidak lulus. Ternyata benar-benar tidak lulus. Nah, ayo. Nah, berarti hamba tidak bisa menciptakan apa ini? Kehendaknya sendiri, apalagi perbuatannya sendiri. Nah, ini penting. Qadariyah menggunakan logika dalam masalah ini. Makanya mereka sesat. Ya. Nah, jadi mereka sama dengan Majusi mengimani adanya dua pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan mengimani takdir dengan cara yang benar, nanti kita selamat dari kesyirikan. Kemudian yang ketiga, as-syaja'ah wal iqdam. Beriman dengan takdir dengan cara yang benar menyebabkan orang itu menjadi pemberani dan mau tampil ke depan. Punya masa depan yang cerah. Kok bisa? Berani. Dia yakin mati atau dapat bahaya semuanya Allah yang menentukan. Jadi berani maju berjihad fisabilillah. Berani dia. Kalau Allah sudah menakdirkan mati, setidaknya mati di medan jihad. Kalau memang Allah belum menakdirkan mati, sekalipun saya berjihad 100 kali, ya enggak akan mati-mati. Mati di tangan Allah. Jadi berani hidup. Berani hidup. Ya, nah. Kata adik. Kamu jangan naik sepeda motor. Ya, nanti tabrak kamu. Nah. Kalau begitu saya di rumah terus. Gak bisa beraktivitas, ya, gak bisa bekerja, gak bisa begini begitu. Masalah kecelakaan dan sebagainya, semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Berani. Sekalipun dia tiap hari naik sepeda motor, kalau Allah Subhanahu wa taala belum menakdirkan kecelakaan, enggak kecelakaan. Nah, sekalipun dia sepeda motoran di halaman rumahnya, kalau Allah menakdirkan kecelakaan, ya kecelakaan juga. Ya. Nah, kalau begitu, kenapa kita harus takut naik sepeda motor? Nah, ya, dengan mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala, jadi berani untuk tampil, ya, ya. Seperti itu. Ya, berani hidup, berani menghadapi segala macam rintangan kehidupan. Ya. Nah, termasuk berani nikah. Nah, itu. Oh, enggak takut nikah, dibayang-bayang ini sesuatu yang menakutkan. Wah, ini kurang mantap dalam mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, berani nikah. Nanti masalah di belakang, nah, semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jalani saja. Nah, kalau rintangan-rintangan menghadap, ya dihadapi dengan penuh kesabaran, ya.
Kalau lancar-lancar ya disyukuri, alhamdulillah ya. Nah, seperti itu. Semuanya kembali kepada tingkat keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, ada berani. Kemudian kuwatul iman. Di antara faedah mengimani takdir Allah dengan cara yang benar ialah mempertebal dan memperkuat keimanan. Jadi tidak mudah goncang, tidak mudah tunduk, tidak mudah jatuh, tidak mudah terpengaruh. Semakin mantap keimanannya, ya. Nah, kuat imannya kalau beriman dengan takdir. Kemudian as-sabru. Naam, sabar. Orang yang beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala ini bisa menemukan kesabaran yang luar biasa dalam menghadapi segala macam ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Semua ini sudah suratan takdir dari Allah. Sabar. Tapi kalau dia keimanannya dengan takdir Allah itu melemah, wah, dia enggak bisa menerima takdir Allah tadi itu, ya. Mengapa bisa demikian? Mengapa bisa jadi begini? Ya Allah, kenapa hamba-Mu ini yang dikasih musibah seberat ini? Ya Allah, pokoknya protes, berkeluh kesah, jadi tidak sabar. Nah, tadi kan. Kemudian faedah yang lainnya ialah al-karam, menjadi dermawan. Orang yang percaya dengan takdir Allah dengan cara yang benar tadi itu, orangnya dermawan, punya uang sedekahkan, ya. Nah, kamu kok sedekah terus nanti habis loh. Allah telah menetapkan rezeki saya. Selama saya masih hidup, rezeki saya akan dikasihkan secara penuh. Kalau sudah mati, baru selesai pemberian rezeki dari Allah. Ya, saya yakin. Ya, rezeki saya masih banyak. Jadi nggak takut miskin. Gitu, dermawan. Sebagaimana Rasulullah itu kalau bersedekah itu, sedekahnya seperti orang yang tidak takut apa ini? Miskin. Man la yakhshal faqr. Idza tasaddaqa kama la yakhsha. Man la yakhshal faqr. Ya, Rasulullah itu kalau bersedekah seperti sedekah orang yang tidak takut miskin. Gitu. Karena mantap dalam mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala dalam masalah kaya dan miskin tadi itu, ya. Dengan penuh pertimbangan. Iya. Dalam banyak hadis disebutkan, ya, enggak, dengan penuh pertimbangan. Mana yang wajib, mana yang sunnah. Dia dermawan ngasih orang, tapi anak istri gak dikasih makan, salah, ya. Nah, anak istri cukupi dulu, sisanya namanya penuh pertimbangan, ya. Nah, penghasilannya cuma 1 juta per bulan. Wah, dia kok bilang saya infak 1 bulan 2 juta. Dari mana? Ya, saya beriman dengan takdir Allah. Naam, Anda dermawan, tapi harus penuh pertimbangan. Gajinya tetap 1 bulan cuma 1 juta. Kok dia langsung daftar jadi donatur tiap bulan 2 juta. 1 juta dari mana? Hah? Naam. Oh, mustahil. Kurang perhitungan, ya. Nah. Baik. Kemudian ada mulyasi. Tidak mudah putus asa. Penting, ya. Dia yakin dengan takdir Allah, tidak mudah putus asa. Kemudian sukunul qalbi, memiliki ketenangan hati. Hatinya tenang karena semuanya sudah diatur oleh Allah, jadi tidak usah kemudian ikut memikirkan macam-macam, ya. Nah, jalani saja hidup ini dengan penuh ketenangan hati, ya. Nah,
Waktunya mati ya mati, waktunya sakit ya dinikmati, begitu saja. Waktunya miskin ya sabar, waktunya kaya ya disyukuri, ya. Hidupi, jalani hidup ini dengan apa ini? Ketenangan hati. Ya, bersama dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lagi sebetulnya faedah-faedah yang lainnya. Yang mungkin kalau saya sampaikan ya terlalu panjang lebar. Yang jelas dinasihatkan oleh para ulama kita terkait dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Al-wajib 'alal 'abdi fi hadzal bab ay yu'mina bi qada'illah wa qadarih wa ay yu'mina bi syar'illah wa amrihi wa nahyihi fa alaihi tasdiqul khabar wa ta'atil amri. Nasihat dari Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, wajib bagi seorang hamba dalam bab ini, bab takdir ini, untuk mengimani qada dan qadar Allah, mengimani syariat-syariat Allah, mengimani perintah dan larangan Allah, wajib membenarkan perintah Allah, wajib mentaati perintah Allah. Faida ahsana hamidallah ta'ala. Kalau dia berbuat baik, hendaklah dia mengucapkan alhamdulillah. Wa idza asa istaghfarallah ta'ala. Kalau berbuat jelek, segeralah istighfar kepada Allah azza wa jalla. Naam. Wa alima anna dzalika biqada'illah wa qadari. Dan kita harus yakin semuanya itu dengan takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Fa inna Adam alaihi salam lamma adnaba taba fastabahu rabbuhu wahdah. Karena Adam alaihissalam ketika berbuat dosa, melanggar perintah Allah, bertobat, sehingga Allah memilih beliau dan memberi hidayah kepada beliau. Wa iblis asara wahtaja falanahu wa waqsa. Sementara iblis ketika berbuat durhaka, menentang perintah Allah, dia terus menerus dalam penentangan dan berhujjah dengan takdir, sehingga Allah melaknatnya dan menjauhkan iblis darinya. Faman taba kana adamiyan. Karena siapa yang suka bertobat dari dosa, maka cocok disebut Bani Adam. Wa man asara wahtajja bil qadar sara iblisiyan. Barang siapa yang tidak mau bertobat, malah menjadi kemaksiatannya, bahkan berhujjah dengan takdir dalam melaksanakan kemaksiatan, maka cocok jadi Bani Iblis. Fasu'ada yattabi'una abahum. Orang yang bahagia akan mengikuti jejak langkah bapak mereka, Adam. Wal asqiya yattabi'una aduwahum iblis. Sementara orang-orang yang sengsara mengikuti musuh mereka sendiri, yakni iblis. La'anahullahu ta'ala. 6. Ini nasihat dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam Majmu'ul Fatawa yang diringkas oleh para ulama. Mudah-mudahan bermanfaat, dan apabila ada kesalahan dan kekeliruan, saya minta maaf, dan semuanya itu karena keterbatasan ilmu saya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.